Pemirsa Hope Channel, kita bertemu lagi pada acara Kamu Bisa episode yang ke-34. Judul kita adalah Sejahtera dengan Berternak Ayam Buras. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa adalah kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Saya Guntur Sibora akan menjadi host Anda pada malam ini, dan kita memiliki narasumber yang ahli di bidang peternakan ini. Selama ini Kamu Bisa kita menayangkan berbagai acara pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pertanian. Namun malam ini kita akan menayangkan pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peternakan. Kita akan berbicara bagaimana berternak ayam buras. Sebelum itu saya akan perkenalkan narasumber kita pada malam ini. Narasumber kita yang pertama adalah Insinyur John Lee Warren MP. Beliau adalah dosen di Universitas Papua. Beliau adalah praktisi pertanian dan peternakan, sekaligus beliau adalah pakar bidang kewirausahaan, pertanian dan peternakan. Selamat malam, Lee. Selamat malam. Apa kabar di Papua? Baik-baik saja semuanya. Aman ya? Baik. Aman. Baik, malam ini Pak John Lee akan menjadi narasumber praktisi sekaligus narasumber. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Pak Suyanto. Beliau sudah pernah menjadi narasumber kita di bidang integrated farming, dan malam ini akan membagikan pengalaman beliau terkait dengan peternakan ayam buras. Selamat malam Pak Anto. Selamat malam semuanya. Baik. Ya, Pak Anto ini berada di Bali ya. Apa kabar di Bali? Aman? Bali lagi hujan sekarang. Hujan ya. Baik. Ya, Jakarta juga hujan malam ini. Baik, narasumber kita yang ketiga adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering, PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Salam sehat ya. Jadi Prof Daniel hari ini akan bicara mengenai ekonomik dari peternakan ya. Beliau memang pakar teknologi pertanian, namun juga bisa berbicara mengenai economics of peternakan ya. Baik, kita bicara ayam buras malam ini ya Bapak-bapak ya. Ayam buras itu singkatan dari ayam bukan ras ya, atau lebih banyak dikenal sebagai ayam kampung ya. Nah, sebelum kita melanjut, kita akan lihat dulu video aktivitas dari Pak John Lee Warren di Papua Barat.
Baik, kita sudah lihat video aktivitas dari Pak John Lee dan nanti kita akan lihat juga video aktivitas dari Pak Anto. Pak John Lee, ini udah berapa lama beternak ayam buras, Pak John Lee? Suaranya agak hilang. Halo, bisa ikuti? Ya, kedengaran. Oke. Ya. Kalau beternak unggas itu dari tahun 90. Udah lama Lalu, ya udah lama. Baru bergantian ayam potong, kemudian ayam Arab, ayam Bangkok, ayam Cina, dan yang terakhir ini ayam kampung. Baik, jadi ternyata ayam-ayaman ini juga seperti etnis ya. Ada ayam Cina, ada ayam Arab, ayam Bali. Nanti Pak Anto juga bicara ayam Bali ya. Jadi sekarang punya berapa ekor, Pak? Ayam buras ini? Sekarang ada 200 ekor di kandang. 200 ekor ya. Tadi hanya kita lihat sedikit, tapi kelihatan banyak ya. Mungkin Pak John Lee bisa ceritakan dulu step-step atau prinsip-prinsip beternak ayam buras ini, mulai dari breeding, feeding, ya, kemudian manajemen pemeliharaan. Ya, mungkin nanti dibantu dengan slide. Bisa cerita sedikit, Pak, teorinya paling tidak ya. Ya, baik, Pak Guntur. Jadi sebetulnya ayam buras ini yang biasa dikenal dengan istilah ayam lokal atau ayam kampung. Lalu setiap daerah sebetulnya memiliki istilah yang spesifik. Ada ayam Bali, ada ayam pelung, ada ayam Arab, ayam Bangkok, ayam Cina. Kalau kami di Manokwari ada yang dikenal dengan ayam Acemo, ya. Jadi badannya kecil tetapi bertelurnya banyak, jadi produktivitasnya cukup tinggi. Lalu ada juga ayam unggulan yang biasa dikenal dengan ayam bulu terbalik, bulu burik, ayam leher gundul, ayam hitam. Ini memiliki spesifikasi masing-masing. Dan kebanyakan mereka masuk pada tipe penghasil daging yang baik. Lalu berdasarkan tujuan sebetulnya ada ayam yang diarahkan untuk produksi telur, ada untuk produksi daging, ada yang untuk tujuan dwiguna ya, bisa daging bisa telur. Kemudian ada yang mereka gunakan untuk ayam adu. Nah, di dunia peternakan sebetulnya hanya ada 3 aspek penting yang biasa dibahas, apakah itu komoditas ternak besar, ternak kecil maupun ternak unggas, yaitu breeding atau pemilihan bibit, lalu feeding atau penyediaan pakan, kemudian tata laksana atau manajemen. Nah, berbicara mengenai pemilihan bibit ini tentu harus memilih yang berkualitas dan jenis unggul. Lalu jangan dilupakan harus dilakukan sortir atau seleksi untuk mendapatkan jenis yang terbaik. Dan ciri-ciri ternak yang baik, terutama ternak unggas, ya badannya harus sehat, tidak cacat, ya, tidak kerdil, mata harus cerah, agresif, gesit, ya, lincah, kemudian memiliki nafsu makan yang tinggi. Kemudian selain itu juga memiliki produktivitas yang tinggi, dan kami menggunakan 2 pendekatan dalam pengembangan saat ini, yaitu menggunakan induk sendiri untuk mengeram telur, tapi juga bisa menggunakan mesin tetas. Dan sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Perkembangbiakan lewat indukan alami maupun dengan mesin tetas. Lalu berkaitan dengan penyediaan pakan, sebetulnya ayam kampung ini lebih sederhana dibandingkan dengan ayam ras, ya, petelur dan ras pedaging, atau mereka kenal dengan ayam negeri, yang tidak boleh berhenti dari pakan yang memang sudah disediakan dengan formula yang tidak bisa berubah. Kalau ayam kampung ini lebih fleksibel, ya. Kita bisa menggunakan sumber-sumber daya lokal. Kalau kami di Manokwari menggunakan sumber daya lokal yang tersedia, ada jagung, ya, kemudian ada dedak, kemudian kami menggunakan sisa dapur yang paling banyak. Lalu kalau sempat ke pasar mengambil sayur kangkung dan bungkil kelapa atau kulit-kulit kelapa dari hasil parutan. Itu lebih mudah didapat. Dan di samping itu kebetulan di pinggiran kandang itu banyak pohon pepaya, jadi sebagian daun pepaya kita gunakan untuk jadi pakan tambahan untuk ayam. Sedangkan untuk kebutuhan protein itu harus didapatkan lewat
dedak ya, kemudian bekatul ya, dedak atau bekatul. Kemudian kami mengambil beberapa bagian dari daun lamtoro, dilayuhkan, kemudian diberi makan kepada ayam. Itu sudah sangat cukup. Sedangkan sumber karbohidrat itu sebetulnya kita bisa dapatkan juga dari jagung, kemudian dari beras atau nasi yang kita masak, dan bahkan sisa-sisa dapur. Dan sumber lemak yang diperlukan sama saja ya, dari bekatul bisa kita dapatkan dari bungkil kelapa dan dari bungkil kacang, kalau itu tersedia. Dan mineral dan vitamin dalam jumlah yang sedikit, tapi tidak boleh tidak sama sekali. Jadi saya kira sama dengan manusia juga. Butuh mineral, terutama kalium, ferrum, kemudian natrium klorida, fosfor, dan berbagai feed suplemen. Dan jenis vitamin yang dibutuhkan oleh ayam kampung sebetulnya vitamin A, vitamin B1, vitamin E, dan vitamin K. Dan itu bisa didapatkan dari sumber-sumber pakan yang sudah disebutkan tadi. Dan air harus tersedia secara cukup, ya, tidak boleh kurang. Sedangkan yang terakhir, tata laksana, ada 3 hal yang kami ingin untuk jelaskan malam ini. Yang pertama adalah terkait dengan perkandangan. Ini penting ya, kadang-kadang kita abaikan, tapi sebetulnya kandang itu menjadi penting, terutama pada saat kita menentukan lokasi kandang. Jangan berdekatan dengan pemukiman yang padat, tempat yang ramai ya, biasanya ayam banyak terganggu. Kemudian konstruksi kandang juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga lebih banyak menghadap ke matahari terbit, sehingga pada waktu pagi ketika matahari muncul sudah masuk sampai ke ruangan kandang dan kuman-kuman penyakit bisa dibasmi lewat bantuan sinar matahari. Ukuran kandang penting ya, terutama berkaitan dengan kapasitas ternak ayam, kemudian letak kandang, peralatan kandang, dan perlengkapan lainnya. Ini harus disediakan. Kemudian ada juga fungsi kandang berdasarkan umur ayam. Ada yang umur starter ya, dari umur 0 hari sampai dengan umur 4 minggu. Biasanya kita menyiapkan tempat khusus, dan biasanya ada penerangan membantu untuk menstabilkan ruangan supaya jangan sampai ayam kedinginan. Kemudian ada juga kandang untuk pembesaran dan ada kandang untuk produksi. Kemudian berdasarkan sistemnya ada kandang yang dibuat susun, kita kenal dengan sistem baterai, dan ini lebih efisien, mudah kita untuk kontrol penyakit, kontrol produksinya, dan memberikan pakan. Tapi memang sedikit mahal biayanya. Lalu ada kandang postal, jadi lantai tanah yang kita sudah lapisi dengan kapur, kemudian pasir, kemudian sekam, ya, sekam kayu bisa, kemudian sekam padi juga bisa kita gunakan. Dan ini mudah kita untuk dibalik-balik sehingga tidak akan ada gumpalan-gumpalan yang berpotensi untuk berkembangnya penyakit cacingan terutama. Kemudian yang berikut juga adalah berkaitan dengan tata laksana penanganan penyakit. Ini yang sering menyerang ternak unggas, khususnya ayam kampung, yaitu penyakit pilek ya, seperti yang dialami oleh manusia, yang kita kenal dengan snot atau korisa, kemudian berak hijau ya, kemudian berak kapur, berak darah, kemudian gumboro, kemudian cacingan, dan stres. Ini yang selalu dialami oleh ternak ayam kampung, dan selalu kami coba untuk mengatasi ya, walaupun dengan sumber-sumber air lokal yang tersedia, berhasil juga kita untuk mengatasi penyakit-penyakit ini. Tapi yang lebih penting juga adalah sebetulnya program vaksinasi. Jadi ada rumus yang namanya 4-4-4. Jadi umur 4 hari anak ayam itu harus divaksin lewat tetes mata pakai obat vaksin. Kemudian 4 minggu kita vaksin lagi ya. Kemudian 4 bulan kita vaksin lagi, lalu 4 bulan kemudian terus-menerus selama ayam itu ada di kandang kita vaksin terus, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang besar pada waktu ayam tersebut terkena penyakit. Dan yang paling penting adalah program penyemprotan kandang ya, kemudian penggantian liter. Dan untuk ayam kampung 3 hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai lantai kandang itu berair, basah, atau lembab. Jadi memang sinar matahari ini sangat penting, dan liter ini harus selalu diputar-putar dan bahkan diganti, setiap 2 minggu diganti. Jadi manajemen liter itu perlu kalau kandangnya kandang sistem postal.
Lalu yang terakhir, oh ya, di bagian penyakit ini juga penting. Saya ingin untuk memperkenalkan sumber daya lokal yang kami gunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit tadi, yaitu ramuan herbal, menggunakan bahan baku dari temulawak, ya, kemudian ada kunyit, ada jahe, ada tali pahit, ya, ada daun sirih, ada biji pinang, dan daun pepaya. Jadi ini tidak semua kita berikan, tapi kita bisa kombinasi. Sehingga berbagai jenis penyakit yang sudah disebutkan tadi, ya insya Allah bisa diatasi. Kemudian penyajiannya juga mudah, ya, kita hanya merebus, kemudian diberikan di air minum, atau kita blender, kemudian dicampurkan dengan bahan pakan yang akan kita berikan kepada ternak ayam. Lalu yang terakhir, terkait dengan pemasaran, kami biasanya memasarkan dengan berbagai macam produk. Ada yang dipasarkan dalam bentuk DOC, kemudian anakan, kemudian ayam jantan muda, induk afkir, dan bahkan menjual telur, dan juga kotoran ayam. Itu produk-produk yang selama ini kami gunakan yang bisa mendatangkan manfaat dalam bentuk uang, ya. Kemudian sistem pemasarannya juga sangat sederhana, ya. Kalau di Manokwari kita menggunakan media sosial, ya. Dan harga juga bervariasi sesuai dengan jenis produk dan ukurannya. Barangkali demikian pembahasan singkat kami kembalikan ke Pak Guntur di studio. Lee yang sudah memaparkan jelas, ya, mulai dari breeding, feeding, dan manajemen tata laksana, ya. Kelihatannya dari penjelasan Pak John Lee ini, ayam ini seperti manusia, ya. Kebutuhan, betul sekali. kebutuhan apa namanya, nutrisinya, nutrisi. Ya, kemudian bahkan tadi menarik, vaksinasi dan herbal, ya. Jadi luar biasa. Nanti kita akan bahas satu persatu lebih detail. Tapi sebelum itu saya ingin ke Pak Anto ini. Pak Anto, kita lihat dulu sebelum saya tanya ke Pak Anto, kita lihat dulu video aktivitas dari Pak Anto.
Wah, luar biasa ya. Pak Anto sudah berapa lama memelihara ayam buras nih, Pak? Tahun. 5 tahunan. 5 tahunan ya. Kalau Pak John Lee tadi ada 200 ekor, ini ada berapa ekor nih? Banyak kandangnya saya lihat tadi. Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau sama anakan-anakannya itu kurang lebih 250 sampai 300 kalau anakan. Oke. Jadi sama ya, sekitar sama ya. Ini itu di luas tempat berapa banyak itu Pak Anto? Kalau Bapak lihat tadi akan ada itu hidroponik saya lagi sementara off karena masih menunggu pembibitan. Jadi kalau di itu luasnya kurang lebih 15 kali 25 meter. 15 kali 25 meter ya. Kalau Pak John Lee lebih luas dari Pak Anto atau sekitar sama, Pak? Kalau kandangnya itu hanya 4 kali 8, tapi ada umbaran yang kita bisa buat untuk ayam. Tapi malam harus masuk. Oke, baik. Ya, jadi menurut literatur yang saya baca ada 3 macam sistem pemeliharaan. Ada yang namanya tradisional. Ini saya kira kenapa dinamakan ayam kampung itu karena secara tradisi dilepas, makanan tidak dipersiapkan, kandang seadanya, dan ini yang kita sering jumpai di desa-desa, di kampung ya. Namun tingkat kematiannya tinggi katanya, 56% pada anak-anak ayam sampai umur 6 minggu, dan produksi telurnya rendah, hanya 47 butir per induk per tahun ya. Kemudian ada model kedua. Nah, mungkin model kedua ini gabungan antara tradisional sama yang dilakukan Pak John Lee dan Pak Anto tadi ya, semi intensif namanya. Jadi disediakan kandang, tapi dilepas juga ya, diberikan pakan yang baik sebelum dilepas. Jadi tingkat kematiannya menurun dan produksi telurnya meningkat. Dan yang terakhir adalah intensif. Ini yang dikandangkan, kemudian pakannya diberikan secara penuh, kira-kira 100 gram per ekor per hari, telurnya ditetaskan oleh ayam penetas atau mesin penetas, tadi seperti Pak John ceritakan. Tingkat kematiannya rendah, hanya 27%, dan produksi telurnya tinggi, katanya sampai 103 butir per induk per tahun. Jadi kalau saya boleh kategorikan, Pak John Lee dan Pak Anto ini yang intensif Pak ya, modelnya ya? Ya, benar. Jadi yang model intensif, jadi kandangnya ada, kemudian diberikan pakan memang secara penuh ya. Jadi memang kalau Pak Anto pakai mesin penetas atau ada ayam khusus untuk penetas? Saya dulu ada pakai mesin penetas, ada juga. Terus ada yang memang untuk saya pelihara ayam yang memang dalam mengeram itu bagus, jadi menghasilkan banyak anakan. Jadi ada beberapa yang saya sortir, kalau ini hanya tahunya bertelur tapi tidak tahu mengeram, itu biasanya telurnya saya ambil, saya pisahkan, saya kasih ke ayam yang memang pintar untuk bisa menetaskan anak ayam. Itu yang saya lakukan. Karena ada beberapa yang tadi kalau di Pak Jody Warren tadi kan ada beberapa ayam yang yang kanibali memakan anaknya sendiri, biasanya juga ada yang beberapa seperti itu. Baik. Tetapi ini lebih banyak saya pakai yang ayam yang bisa menetas. Kalau untuk yang pakai mesin sih saya sekarang sudah tidak lakukan lagi, karena ada beberapa kayaknya pengaturan suhunya itu yang saya lagi sementara pelajari. Baik, terima kasih Pak Anto. Tadi Pak John Lee menceritakan ada plus minusnya nih pakai ayam penetas maupun mesin penetas ya. Boleh diceritakan apa plus minusnya Pak? Ya, kalau mesin tetas, kalau kami di Papua itu seringkali mati lampu. Mati jadi, listrik ya? Listrik padam. Kalau kita menggunakan genset juga kadang-kadang temperaturnya itu tidak stabil. Jadi memang lebih efektif itu menggunakan indukan. Dan tadi Pak Yanto sudah katakan, kita betul-betul memilih induk yang betul-betul mau mengeram telurnya, kemudian bisa juga mengeram telur dari indukan yang lain sampai dengan ayam itu bisa menetaskan telur. Dan biasanya satu induk itu kalau dia bisa menetaskan semua telurnya sampai 12 butir, 10 sampai 12 butir dia bisa tetaskan, karena sayapnya cukup bagus dan tebal, dan hampir tidak ada yang tidak menetas, karena kita sudah seleksi juga dengan telurnya. Seperti itu Pak.
Baik, jadi mungkin salah satu keunggulan beternak ayam buras ini yang mudah dipelihara dan sebenarnya biasa dilakukan ya. Prof. Daniel, bagaimana kira-kira? Apakah menurut Prof. Daniel ini semua orang seperti Pak Anto dan Pak John Lee ini bisa melakukannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin tambahkan bahwa pada akhir 80-an atau awal 90-an istilah ayam buras ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Ya, ini untuk mengganti istilah ayam kampung, tetapi adalah ayam demi atau intensif. Kalau ayam yang dilepaskan tadi, yang tahap cara pertama dilepaskan seperti biasa yang banyak dilakukan oleh penduduk di kampung-kampung, itu masih tetap disebut ayam kampung. Kalau ayam buras ini dia dipelihara mirip dengan tata cara ayam ras. Kandangnya bahkan tadi ada yang tipe kandang baterai, ya, ada postal, ya. Itu adalah tata cara sebetulnya untuk memelihara ayam ras. Tetapi yang kita isi ini adalah ayam lokal. Ya, jadi itu ingin saya tambahkan. Jadi ayam buras ini adalah ayam lokal. Ayam lokal maksudnya bukan ras, ya, yang dipelihara dengan tata cara seperti memelihara ayam ras, ya. Jadi dia mesti diintensifkan. Tentu ada seleksi, ya, ada seleksi yang kita inginkan dari ayam buras ini adalah ayam yang memang cepat besar, ya, dagingnya besar, ya, cepat besar, telurnya relatif banyak. Sehingga tidak sembarang ayam yang bisa kita pelihara dengan ayam ras, karena intensif, ya, semi intensif, pakannya diatur, kandangnya masih dibersihkan. Kalau yang di kampung kan nggak pernah di situ, hanya diajarkan bikin kandang menghadap matahari terus dilepas. Mungkin sekali setahun, kalau sudah tidak tahan lagi baru dibersihkan kandangnya. Kalau ini kan tadi setiap kali minimal seminggu sekali, ya, atau 2 kali dalam seminggu sudah mesti kita bersihkan, ya. Jadi mesti divaksin dan sebagainya. Nah, ini adalah ayam buras. Nah, ayam buras ini karena bisa dibuat dalam skala besar dan kecil, ya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua orang di sekitar halaman rumah, ya. Tidak terlampau besar, hanya jangan terlampau dekat ke rumah, karena nanti, ya, kalau dekat mesti hampir tiap hari dibersihkan karena ada polusi udara, ya, polusi bau yang mungkin kita tidak apa-apa, tapi tetangga yang komplain, ya. Tapi semua orang bisa memelihara ayam buras ini asal mau. Tapi itu tadi caranya seperti yang dikatakan oleh Pak John Lee, mesti rajin membersihkan kandang, ya, vaksin 444, ya, dan sebagainya, ya. Dan ayam ini karena dia adalah hewan, ya, adalah hewan, ini mesti diajak main juga, ya. Tadi karena salah satu ininya kata Pak John Lee tadi adalah stres, ya. Stres, hewan itu bisa stres, jadi dia mesti diajak main. Ya, bahkan saya ingat dulu saya pernah waktu muda pelihara ayam di rumah, kita sampai nggak berani jual lagi karena sudah jadi teman ayamnya, ya. Ayam sudah jadi teman. Nah, ini bisa. Jadi ini tadi makanya kita pilih topik sejahtera dengan ayam buras adalah semua orang bisa melakukannya, memelihara ayam buras kalau mau, sehingga bisa menambah ekonomi keluarga. Baik, terima kasih Prof. Jadi ini memberikan motivasi kepada pemirsa, ya, bahwa semuanya bisa melakukan, bukan hanya Pak John Lee dan Pak Anto, ya. Sebelum kita melanjut, jika ada pemirsa yang memiliki pertanyaan, silakan sampai ke call center Hope Channel 0813 1776. Kemudian bisa menyampaikan pertanyaan melalui YouTube Live maupun chat di Facebook Live. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Asosiasi Gizi Amerika menemukan bahwa balita berumur 12 bulan ke atas mengkonsumsi sepertiga asupan kalori harian mereka dari cemilan di antara jam makan. Cemilannya pun menjadi kurang bergizi dengan bertambahnya umur mereka.
pola makan buah dan sayur yang rendah, dan pola makan makanan manis dan berlemak yang tinggi mulai berkembang di antara umur 12 sampai 24 bulan. Dan pola ini cenderung menjadi mapan pada usia 24 bulan. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Para orang tua dapat mendirikan dasar pola makan sehat sejak dini pada saat kebiasaan dan preferensi makanan anak-anak sedang terbentuk. Perubahan makanan yang sederhana, seperti menawarkan cemilan yang lebih bernutrisi, dapat menolong pencegahan obesitas dan penyakit kronis pada anak-anak kita. Jadi tukarlah gummy bear dengan blueberry, dan lihatlah mereka berkembang menjadi lebih sehat dan lebih gembira. Sekali lagi pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan disampaikan melalui call center Hope Channel atau chat di Facebook Live maupun chat di YouTube Live. Para narasumber kita akan bisa menjawab dan boleh memberikan penjelasan nanti. Kita mulai dengan tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak John Lee mengenai breeding ya, pemilihan bibit. Kira-kira apa yang perlu diingat Pak John Lee dalam pemilihan bibit ini? Terutama kita memilih untuk calon calon induk atau calon pejantan mungkin ya. Ini tergantung mau jadi petelur atau memang pedaging ya. Ada tipsnya Pak John Lee mengenai pemilihan bibit? Ya, untuk pemilihan bibit kita harus memilih indukan yang betul-betul bisa menghasilkan bibit yang baik. Yang biasa kita kenal dengan parent stock atau indukan yang betul-betul siap untuk menghasilkan anakan yang unggul juga, baik jantan maupun betina. Lalu yang berikut, yang paling penting adalah ketika kita sudah mendapatkan parent stocknya, kemudian kita kembang biakan, ya, kemudian ada seleksi telur, ya, ketika telur yang siap untuk dierami atau dimasukkan ke dalam mesin tetas itu harus kita seleksi yang betul-betul telur yang standar ukurannya, jadi tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Kemudian kalau kita mau, supaya pengalaman kami, kalau mau menghasilkan anakan yang jantan, nanti kita pilih telur yang sedikit lonjong. Kalau mau memilih yang betina, kita memilih telur yang akan dieramkan yang agak bulat ya. Jadi itu pengalaman kami, dan memang ketika menetas hasilnya seperti itu. Jadi ada jantannya yang seperti telur yang kita sudah siapkan awal, dan betina akan menetas juga yang kita mau. Jadi pada dasarnya menetaskan telur itu sangat ditentukan oleh tujuan kita. Kalau tujuan kita mau untuk menghasilkan jantan lebih banyak yang siap dijual, kalau kami menjualnya kan 4 bulan sudah dijual yang jantan. Tapi kalau kita mau mempersiapkan indukan baru atau calon induk baru, kita menetaskan telur yang memang akan menetaskan anak ayam yang betina. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Anto mengenai pemilihan bibit ini? Kalau saya sih hampir sama dengan Pak John Lee. Kalau kebetulan kan kalau di Bali itu kan orang mencarinya yang penting sehat, karena kalau di budaya Bali kan itu umur-umur sebulan itu kan biasanya untuk ritual sembayangan mereka. Jadi itu yang paling kita, yang penting kalau orang Bali itu yang pertama, satu, sehat, tidak sakit, itu yang akan diambil. Terus kalau untuk sembayangan itu bukan ayam ras ya, itu langsung ayam lokal aja, tapi harus yang sehat dan super sehat, tidak boleh sakit, karena itu yang seperti tidak boleh cacat juga satu. Kalau untuk indukan sih memang saya seperti Pak John Lee tadi, kita lihat kalau saya lihat postur tubuh satu kalau indukan, terus kedua dia sehat, kedua dari bulunya juga lebat, terus sayapnya juga agak lebar juga. Kalau buat saya sih, kalau pengalaman saya seperti itu. Sedangkan untuk pejantannya ya tadi, kalau itu sisiknya bagus, terus bodinya juga kuat, terus bulunya lebat dan mengkilat, itu sih yang selama ini yang secara otodidak yang saya pelajari selama ini. Jadi dari tingkat keberhasilannya sih hampir 70-80% sih seperti itu sih yang saya perhatikan, Pak. Baik. Kalau pertama dulu beli anakannya dari mana Pak John Lee, Pak Anto? Ketika belum kebetulan saya mengajar di Fakultas Peternakan. Kami punya laboratorium lapang, jadi yang namanya Taman Ternak.
Jadi selain kita membina ke sana, kita juga bisa mengorder bibit dari taman ternak, kemudian kita kembangkan di rumah. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Kemudian di dalam slide tadi, di dalam video tadi ada beberapa mahasiswa yang datang ke kandang saya. Mereka sedang melakukan praktek ya, PKL di kandang khusus untuk manajemen ayam kampung, dan baru beberapa hari yang lalu mereka sudah selesai dengan praktek mereka. Jadi sebetulnya ada juga manfaat sosial ya dari usaha rumahan seperti ini, yang saya ingat Prof. Daniel sempat buatkan istilah yaitu social planner. Itu saya kira kita juga perlu terapkan sehingga memberi dampak sosial juga. Itu penting ya, jangan hanya untuk usaha saja tetapi juga memberi dampak sosial. Di samping itu ya konsumen banyak membutuhkan produk-produk yang kita hasilkan. Seperti itu. Baik. Pak Guntur. Baik. Kalau Pak Anto dulu pertama beli anakan dari mana, Pak? Kalau saya dulu kan di Bali itu ada komunitas jual beli ayam Bali gitu kan. Saya kebetulan kan tertarik juga. Akhirnya saya beli indukan calon indukan. Jadi kurang lebih hampir 5 saya beli itu. Ya, saya ingat saya 5 sih kalau waktu itu saya beli untuk yang indukan, yang betinanya, terus yang jantannya juga hanya saya 1. Jadi pertama sih, wah, saya lepas saya sebagai hobi, penyalur hobi, pulang kerja, ya ada sesuatu hal yang saya lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, ya semakin bertambah. Jadi terpaksa saya juga membuat kandang menyesuaikan dengan jumlah ayam yang ada di kandang saya. Jadi pertamanya sih awalnya saya belinya dari komunitas jual beli ayam Bali sih. Kalau di sini kan banyak komunitasnya. Baik, baik. Jadi kelihatannya mulai dari hobi aja dulu Pak Anto ya. Ya, hobi kebetulan hobi yang ya kelamaan banyak orang tanya, tiap datang banyak ayammu ya? Oh ya, puji Tuhan saya bilang gitu. Ada yang cari telur, ada yang cari untuk yang dipotong juga ada. Tapi kebanyakan kalau saya sih untuk penjualannya saya kan biasanya kan di sini kan umur 1 bulan itu paling banyak dicari. Jadi saya jual 1 ekor itu anakan itu 10, ada yang 10.000, ada 20.000 tergantung besar kecilnya. Oh, oke. Jadi ini yang anakan ini dicari orang untuk diternakan atau untuk dia? Ada yang diternakan, ada yang ritual sembayangan. Oh, oke. Apa ada teorinya Pak John Lee? Kalau mau indukan itu 1 jantan berapa betina? Dalam teori itu 1 berbanding 10. Tapi yang saya lakukan ya 1 banding 10. 1 jantan 10 betina. Tetapi yang saya lakukan supaya betul-betul efektif dan tidak ada yang gagal, saya coba kumpulkan 5 ekor induk betina, kemudian kita datangkan 1 ekor jantan. Sehingga pada waktu terjadi perkawinan tidak ada yang gagal ya, semua bisa berproduksi secara baik. Jadi semua betina itu menghasilkan telur, dan telur itu bisa dierami, kemudian semua bisa menetas. Jadi kita kurangi jumlah induk betinanya. Baik. Tapi dalam teori itu 1 banding 10. Baik, kelihatannya dari pengalaman Pak John Lee dan Pak Anto ini sekitar 5-7 lah ya, betinanya itu paling efektif ya. 5-7. Baik. Kita diskusi tentang kandang ini sekarang nih. Tadi kan kandang ini sangat memegang peranan penting ya, baik kandang bateri maupun postal ya. Saya lihat dari video Pak Anto tadi lebih banyak kandang yang kecil-kecil ya dibanding kandang besar. Ini kenapa pemilihannya seperti itu Pak Anto? Ya kalau saya sih sebenarnya ada beberapa yang tadi ada kandang untuk pembesaran, ada kandang untuk penyapihan juga ada saya sebenarnya. Itu kalau yang ada di sebelahnya yang terakhir itu, video terakhir itu sebenarnya ada kandang untuk pembesaran dan ada juga kandang untuk penyapihan juga. Kenapa? Karena ya saya lihat sektor tempatnya yang apalagi ada di tengahnya itu ada tempat saya untuk bertanam hidroponik itu, jadi agak sempit, makanya saya bikin kandang seperti itu supaya ada beberapa, kalau kita dimasukkan semua dalam satu tempat ayam nggak muat Pak, itu yang ada pejantan banyak yang saya kurung tadi, kalau saya kumpulkan 1 di situ nggak akan muat Pak di situ. Jadi terpaksa saya harus bikin kandang-kandangnya supaya bisa, karena kalau dikumpulkan 1 itu yang berkelahinya itu yang bikin ada beberapa yang
kalah bertarung, jadi akhirnya banyak yang tersisihkan gitu. Jadi saya bikin kandang-kandang supaya bisa saya masukkan satu-satu. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Anto. Pak John Lee, teorinya besaran dengan jumlah yang diisi itu berapa banyak ya? Luas dari tergantung kandang? Dari umur ayam. Tergantung dari umur ayam. Kalau ayam dewasa itu bisa 2 meter persegi, itu bisa sekitar 20 ekor ya. Tapi yang alas kandangnya itu sudah ada sekamnya, sehingga tidak ada lembab, tidak ada basah di sana, tidak berair. Jadi tergantung dari manajemen liter. Kalau manajemen liternya bagus, kita bisa masukkan ayam lebih banyak. Tetapi harus setiap hari digaruk-garuk liternya supaya tetap dia tidak ada gumpalan-gumpalan. Kalau ada gumpalan dari bekas kotorannya, itu yang nanti akan ada cacing-cacing, yang nanti ketika ayam patuk akan menyerang ayam ya, jadi penyakit cacingnya akan menyerang. Kemudian yang berikut, kalau pengalaman kami, kalau ayam yang baru menetas, jadi setelah selesai menetas dari induknya, langsung kita pisahkan dari induk kita kurung, kemudian anakan itu yang umur 1 hari langsung kita taruh ke brooder atau indukan buatan. Di sana ada lampu pijar, kemudian kita tinggal lihat, kalau misalnya dia kedinginan, dia merapat ke lampu, kalau dia kepanasan, dia menjauh dari lampu. Jadi kita tinggal atur naik turunnya kabel lampu itu. Dan biasanya sampai dengan umur 1 bulan, lampu jangan dipadam. Tetap dia ada di sana dan dia merasa nyaman sampai dengan semua tubuhnya itu sudah terbungkus dengan bulu, lalu kita masukkan ke kandang pembesaran. Di kandang pembesaran tidak perlu lagi ada lampu pemanas. Dan sebaiknya memang seperti Pak Yanto punya kandang, harus dipisahkan ayam itu berdasarkan umur, sehingga tidak terjadi persaingan terutama pada waktu mereka makan ya. Karena kalau makan mereka berebut, yang kecil pasti akan mengalah. Dan kapasitas kandang itu tidak boleh terlalu padat. Seperti itu Pak Guntur. Baik, Pak John Lee, tadi mungkin boleh diulang sedikit lantainya itu apa aja tadi campurannya? Ya, kalau lantai itu kita floor semen dulu ya, dicor dengan semen, kemudian kita beri kapur, kemudian pasir, kemudian sekam. Dan itu bisa bertahan sampai 2 minggu, kemudian kita putar lagi. Tapi kalau tidak ada kapur, tidak ada pasir, hanya sekam saja, lebih mudah lagi ya. Yang penting lantainya jangan sampai basah. Jadi itu bisa 2-3 hari kita putar lagi, pakai skop ya, kita putar saja, kemudian dia kering lagi, ayam bisa kita umbar, nanti malam dia masuk lagi. Jadi di tempat-tempat seperti itu kita gunakan ayam hanya untuk bermalam saja di liter, dan sesudah itu pada siang hari dia kita minta untuk kita buka untuk diumbar ke halaman yang tentunya sudah dipagari dengan kawat sehingga binatang-binatang pengganggu kemudian predator tidak ada di sana. Dan tingkat kerugian bisa kita tekan dengan manajemen kandang seperti ini. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan dari pemirsa kita, mungkin boleh dibantu dijawab nanti. Dari Hab Simatupang Marbun ya. Pertanyaannya adalah, apakah ayam buras bisa dikembangkan di daerah dingin seperti Bogor? Jadi kalau di Manokwari kelihatannya agak panas ya, di Bali juga agak panas. Pertanyaannya, kalau di daerah dingin boleh nggak? Bagaimana? Di Bogor atau di Puncak atau di daerah-daerah dingin lainnya? Mungkin ada yang bisa jawab, mungkin Pak John Lee atau Pak Anto? Ya, kalau ayam kampung sebetulnya di mana saja. Di mana saja. Sedangkan di dahan pohon dia hidup, ya, kena hujan semalaman dia tahan saja. Jadi sebetulnya tidak ada kendala dengan cuaca ya, atau iklim. Ya. Makanya kalau di kampung-kampung itu kan ayam itu tidak di apa-apakan, dia dibiarkan saja, malam dia bertengger di atas pohon, kemudian kena angin, kemudian sesudah itu kena hujan lagi, pagi dia turun lagi, kemudian cari makan. Jadi dia bisa beradaptasi. Jadi yang penting pemilihan bibit, kemudian pakannya,
dan kemudian tata laksana ya. Jadi suhu atau iklim tidak mempengaruhi sebenarnya. Apakah lebih banyak produksinya atau tidak akan sangat tergantung pada breeding, feeding dan tata laksana ya. Baik, kita melanjut kepada pakan. Tadi yang menarik beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak John Lee. Saya ingin tanya ke Pak Anto ini. Kalau Pak John Lee tadi memakai berbagai pakan, apa yang dipakai oleh Pak Anto? Apakah juga pakan yang disiapkan dari sisa-sisa atau apa, atau beli dari tempat lain? Bagaimana, Pak Anto? Kalau ini mulai dari Januari sampai sekarang, Januari 2021 sampai sekarang ini, sekarang saya kasih makan itu kalau pagi itu adalah sisa makanan rumah tangga. Tapi kalau sore itu saya kasih jagung yang dari peternakan, saya beli dari peternakan. Jadi 1 karung itu biasa saya beli. Itu khusus hanya 1 minggu aja selesai itu. Kalau 1 karung isi 25 kilo itu hanya untuk cukup 1 minggu, ditambah lagi dengan 511 istilahnya. Itu 511 itu adalah tambahan untuk pakan dicampur dengan jagung halus tadi. Jadi dulunya 2020, 2019 terusnya itu 1 minggu itu pagi, siang, pagi, sore saya kasih makan. Tapi karena ini sekarang lagi pakan ternak naik, jadi saya hanya kalau pagi makanan sisa rumah tangga, kalau sore baru makanan dari jagung. Itu yang saya lakukan. Baik, terima kasih Pak Anto. Teorinya Pak John Lee, berapa banyak setiap hari harus diberikan makan ini? Ada yang mengatakan 100 gram ya setiap ayam, dan mungkin untuk ayam umur tertentu juga berbeda. Iya, kalau dalam teori sebetulnya pada umur DOC itu sampai dengan umur 8 minggu itu dia menghabiskan pakan sebanyak 3 sampai dengan 6 kg. Tergantung dari sifat ayam. Ada yang senang makan banyak, ada yang biasa-biasa saja. Jadi seperti itu teorinya. Lalu ayam yang umur 13 sampai dengan 20 minggu dia sudah menghabiskan sekitar 9 sampai 10 kg per ekor ya, per ekor. Sedangkan yang sudah berproduksi umur 20 minggu ke atas dia menghabiskan 10 sampai 13 kg per ekor. Itu kalau dalam teori seperti itu. Tapi yang saya lakukan tidak menggunakan full pakan industri, dicampur ya. Jadi kalau pagi dimasakkan beras, kemudian dicampur dengan sayur kangkung dan sayur daun pepaya ya, daun pepaya. Kemudian kalau sempat ke pasar mengambil sisa kulit kelapa parut ya, dan nanti pada siang hari kita kasih dedak dicampur dengan jagung giling ya, jagung giling. Dan itu sudah sangat cukup untuk ayam kampung. Dan sisa-sisa dapur itu saya kira sangat banyak dan itu mencukupi untuk kebutuhan ayam. Mungkin pertanyaannya apa yang tidak boleh kali dari sisa dapur? Ada yang tidak boleh diberikan kepada ayam kampung, Pak Anto atau Pak John Lee? Selama ini semua sih kalau dari dapur sisa makanan rumah tangga itu saya nggak pernah sortir. Kasih aja ya. Langsung saya kasih aja karena ya namanya ayam ya. Kalau saya kan secara konvensional jadi pelihara ya. Yang penting ayam saya tidak kelaparan itu saya lakukan. Yang penting dia berkembang biak, jumlahnya banyak itu yang saya lakukan. Tapi kalau masalah boleh tidaknya makanan apa yang penting tidak beracun aja sih kalau saya. Yang penting makanannya tidak beracun itu yang bisa saya. Kalau sudah boleh dimakan manusia bisa dimakan ayam lah kira-kira begitu ya. Ya, betul. Baik. Yang penting bersih, pasti ayam mau dan ayam akan sehat itu. Dan jangan makanan yang sudah basi ya. Oke, jadi kalau makanan yang sudah basi tidak boleh. Ya. Jangan yang basi jadi, sisa rumah tangga tapi yang masih fresh ya. Kemudian kita berikan untuk ayam. Baik. Apakah ada perbedaan formula untuk ayam petelur maupun dengan ayam pedaging untuk pakanan ini? Oh ada, Pak. Ya, jadi perbedaan untuk ayam petelur dengan ayam pedaging itu berbeda, terutama dari kandungan protein. Ya. Oke. Jadi kalau ayam potong atau ayam pedaging itu proteinnya lebih tinggi, sekitar 21 sampai dengan 22% protein kasarnya. Sedangkan kalau ayam petelur
di bawah itu sekitar 18 sampai dengan 19%. Itu kadar protein kasarnya. Sedangkan yang lain seperti karbohidrat, lemak, kemudian mineral dan vitamin saya kira hampir sama. Jadi harus lebih banyak protein untuk ayam pedaging ya? Ya, karena untuk memacu pertumbuhannya supaya lebih cepat. Oke. Kalau tadi Prof. Daniel sudah ceritakan cara pemeliharaan broiler untuk ayam kampung sebenarnya ya. Seberapa jauh perbedaan kecepatan pertumbuhan antara ayam broiler dengan ayam kampung? Berapa lama kalau ayam pedaging berapa lama bisa layak jual lah boleh dikatakan? Kalau ayam biasanya 21 hari kalau tidak salah, Pak. 21 hari ya, 3 minggu ya. Gimana Pak John Lee? Kalau pengalaman saya waktu pelihara ayam potong sekitar 28 hari sudah dijual karena kami menyiapkan 3 sasaran pasar. Kalau 28 hari itu untuk rumah makan lalapan. Sedangkan kalau untuk rumah makan restoran yang umum itu pada saat ayam berumur sekitar 35 hari. Dan di atas 35 hari itu untuk yang tukang sate. Ya, itu pengalaman kami dulu waktu memelihara ayam potong. Nah, kecepatannya yang memang paling lama sudah harus dipanen ya 35 hari. Karena kalau tidak dijual cepat, konsumsi makanannya lebih banyak, sementara pertambahan bobot badannya itu sudah semakin melambat. Dan bahkan sudah tidak akan bertambah lagi bobot badannya. Jadi saya berpikir kalau harus menjual di umur 28 hari, kenapa harus ditahan? Karena kalau di 28 hari kita punya keuntungan jauh lebih tinggi karena konsumsi pakannya masih sedikit, sementara harga jualnya sudah sangat pas. Dibandingkan dengan kalau ayam potong kita tunggu sampai dengan umur 35 hari, dia sudah tidak naik, berat badannya lebih banyak, sementara konsumsi pakannya sudah semakin besar, dan itu akan banyak ruginya. Baik. Nah, berkaitan dengan ayam kampung berbeda ya. Ayam kampung berbeda. Kami punya pengalaman, biasanya kalau mau menjual ayam jantan muda, ketika dia sudah berumur 4 bulan, jadi sudah sangat bagus untuk dijual. Dan konsumen banyak menyukai umur-umur seperti ayam jantan muda seperti itu. Itu yang lebih banyak dicari konsumen. Seperti itu, Pak Guntur. Baik. Mungkin kita bicara sedikit mengenai economics-nya ya, nilai ekonomisnya. Lebih baik memelihara ayam pedaging atau ayam petelur kira-kira? Mungkin Prof. Daniel bisa berikan gambaran umumnya mungkin dulu. Baik, jadi ini kalau kita bicara tadi ayam pedaging yang ras, betul tadi sudah dikatakan oleh Pak John Lee ya, atau Pak Anto, 25-28 hari itu sudah 1 kilo. Ya, kalau dia kurang 1 kilo artinya ada sesuatu yang salah dalam pemeliharaannya. Ya. Nah, kalau ayam pedaging buras, jadi ini ayam pedaging buras, artinya kita mau nyari daging tapi ayam buras. Ya, ayam buras, jadi tadi seperti yang kata Pak John Lee, kita cari yang jantan. Jadi pada waktu kita telur, kita sudah program dia ini adalah ayam jantan. Karena dia akan bertumbuh lebih cepat. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pembesaran remaja ya. Remaja ini, kadang-kadang kita sebagai orang awam lupa bahwa ini adalah hewan. Hewan ini perlu asam amino esensial. Ya, dari seluruh pakan yang diberi makan ini, ada satu yang tidak bisa dibuat oleh hewan, ya, khususnya unggas, yaitu lisin. Lisin ya. Nah, ini kadang-kadang di ayam ras itu kan yang konsentrat pakai lisin. Jadi kalau kita mau membuat ayam ras kita pedaging yang tujuan untuk berat jual ya, untuk ayam potong, itu perlu kita berikan suplemen makanan protein hewani, ya, bisa dalam bentuk maggot, ulat-ulatan, ya. Jadi kalau sayur kita busukkan dia berulat, itu banyak ulat, ya. Nah itu protein hewani yang tinggi, jadi tidak perlu kita beli lisin, karena lisin ini mahal,
Ya, tadi kata Pak Anto, pakan ternak ini lagi mahal sekarang. Jadi kita kalau mau alami ya, atau kita beternak cacing. Ya, ternak cacing, atau kita ambil sampah pasar yang memang protein ya hewani. Nah, ini pada waktu dia 2, 3 sampai 4 bulan itu adalah masa pertumbuhan, logaritmik pertumbuhannya ya. Nah, itu perlu kita beri protein hewani supaya dia lebih cepat ya, bukan hanya protein nabati tapi juga protein hewani ya. Nah, kemudian ada satu hal yang tadi saya lupa, bahwa di dalam peternakan ayam buras ini ada yang kita belum bahas, yang nilai ekonominya cukup tinggi, yaitu ayam hias. Ya, ayam hias, baik ayam kate hias atau ayam hias yang lain yang dari bulunya, ya. Nah, itu harganya juga juta-jutaan, ya. Nah, tapi tentu pemeliharaannya juga memerlukan cara yang khusus, ya, perlu pakan yang khusus, ya, supaya bulunya indah, ya, mengkilat dan warnanya menarik, ya. Nah, ini pakannya khusus karena dulu kita pernah di program studi kami ada kita penelitian limbah, ya, penelitian limbah itu kita jadikan makanan protein, kita kasih ke ayam. Ayamnya kok jadi ini apa namanya bulunya yang banyak. Jadi kita pikir gagal ini program kita membuat pakan ayam ini. Tetapi ada kawan tim kami itu orang peternakan, bukan gagal katanya. Kita nemu makanan untuk ayam hias katanya, bukan untuk ayam buras daging atau untuk ayam telur. Ya, jadi nah memang ayam hias adalah ayam yang ini, ya, atau ayam-ayam khusus. Contoh seperti tadi sudah disebut ayam hitam. Ayam hitam yang dari bulunya hitam, bahkan dagingnya hitam, itu ayam-ayam upacara, ya, ayam-ayam seremonial, ya, itu amat berharga dan mahal sekali. Jadi ini. Kemudian ada satu tadi yang kita ini kan, ya, aspek ekonomi tadi ya, aspek ekonomi. Memang beternak ayam ini kalau kita bisa salah satu biaya yang terbesar adalah pakan dan obat-obatan. Jadi kalau kita bisa membuat pakannya dari lingkungan sekitar, obat-obatan dari lingkungan sekitar, khususnya meningkatkan imunitas. Karena ayam ini rentan sekali terhadap virus, ya, rentan terhadap virus. Dan kalau satu terkena, bisa satu kandang habis, atau satu peternakan kita habis. Makanya tadi Pak John Lee, ya tadi itu 4 itu vaksinasi ya, vaksinasi itu ini. Ditambah kita memberi makanan yang meningkatkan imunitas. Jadi kalau makanan itu bisa meningkatkan imunitas manusia, itu juga bisa meningkatkan imunitas hewan. Jadi tadi Pak John Lee mengatakan rimpang, ya, jahe, temu, ya, kunyit dan sebagainya itu ya, itu meningkatkan daya tahan ayam ya, sehingga proses kalau kita beternak ayam, proses ayam kita mati ya atau terkena penyakit itu relatif rendah. Saya ingin menambahkan tadi yang di daerah dingin ya. Jadi kita perlu perhatikan bahwa hewan kalau dia di daerah dingin, dia akan berusaha menaikkan suhu tubuhnya ke suhu normal ya, dan itu memerlukan energi. Jadi tubuh akan membakar karbohidrat atau lemak ya, kalau tidak ada ya protein, sehingga dia akan memperlambat besarnya. Atau sebaliknya kalau di daerah panas ya, di daerah panas itu ayam akan kepanasan, dia akan berusaha menurunkan suhu tubuhnya, itu juga memakan energi. Oleh karena itu tadi kandang perlu kita buat tadi sirkulasi udara yang baik ya, karena kalau sirkulasi udara nggak baik, dia ayamnya akan kepanasan, dia akan membakar energi. Jadi rugi, kita yang rugi. Ya. Jadi untuk peternakan yang intensif, ya, itu kandangnya bahkan diatur sedemikian rupa, ya. Diatur sedemikian rupa, bahkan kalau malam, kalau daerah yang agak dingin, itu perlu ditutup dengan plastik supaya suhu dari luar tidak masuk ke dalam, atau menggunakan pemanas. Ya, pemanas, sehingga suhu tubuh ayamnya tetap adalah suhu normal. Ya, jadi ini karena kita ayam buras, kita sudah semi intensif, ini lingkungan ayam masih diatur sedemikian rupa
supaya dia tidak membakar sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dia lakukan. Ya, itu mungkin ayamnya nggak sadar, tapi di dalam sistem metabolisme ayamnya dia akan membakar seperti itu. Dan ini dulu ada kawan saya pada waktu S3, dia penelitiannya tentang itu, bagaimana pengaruh cuaca terhadap hewan ya, terhadap hewan. Jadi kadang-kadang untuk daerah panas perlu diberi misting ya, jadi tidak kipas tapi seperti semprotan itu ya, misting supaya kelembabannya juga tidak terlalu rendah, tidak terlalu panas ya. Jadi si ternak itu akan merasa nyaman. Dan kalau dia nyaman, pertumbuhan bobot ataupun telur yang dihasilkannya akan tetap optimal. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel yang sudah menambahkan nilai ekonomis dari ayam ya. Tadi pedaging, petelur, ayam hias maupun ayam khusus ya. Saya waktu kecil suka lihat ayam yang keriting itu, yang terbalik bulunya ya. Mungkin Pak Anto, di Bali banyak ini ayam-ayam khusus yang diperlukan ya, baik untuk upacara maupun ayam hias. Apa Pak Anto memang melihat nilai ekonomisnya lumayan untuk ini? Kalau di sini sebenarnya kalau pemeliharaan ayam kampung di sini, kalau di Bali itu kan hampir mayoritasnya kan hidup, jadi lebih banyak mereka dari segi perputaran bisnisnya sebenarnya paling cepat pelihara ayam kampung. Ayam kampung gitu, ya. Jadi nilai ekonomisnya sangat tinggi ya. Baik. Baik. Mungkin Pak John Lee ini kan Pak John Lee ini pakar kewirausahaan ya. Boleh sedikit analisa usaha ayam buras ini, Pak? Pak John Lee bisa berikan analisa usahanya sedikit? Ya, jadi sebetulnya pelihara ayam buras ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan ayam ras. Ya. Karena ayam ras ini tidak harus menggunakan pakan komersial. Sementara kalau ayam buras ini tidak mesti pakan komersial. Kita bisa meramu sendiri. Dan ini menekan biaya menjadi sangat rendah. Tadi Prof. Daniel sudah katakan bahwa beternak ayam itu sekitar 80-90% biaya operasionalnya habis hanya untuk membeli pakan. Nah, ini yang banyak membuat sehingga orang sangat ragu-ragu untuk mengembangkan atau pelihara ternak. Tapi kalau kita tahu bagaimana caranya menekan biaya, apalagi menggunakan bahan-bahan lokal, saya kira ini sangat tepat ya, terutama untuk usaha-usaha rumahan. Dan kita punya bahan-bahan pakan lokal yang bisa kita gunakan, termasuk di dalamnya yang kita sudah bahas tadi. Jadi sisa rumah tangga itu sangat potensial karena setiap hari kan rumah tangga harus makan. Lalu kalau kita tidak malu-malu, kita juga bisa menitipkan ember misalnya di rumah makan, kemudian sisa rumah makan bisa dijemput pada sore hari untuk diberi makan ke untuk ayam di kandang. Dan yang lain yang saya pikir membuat sehingga bisnis ayam buras ini menjadi potensial adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber daya lokal, seperti misalnya daun lamtoro. Itu kan banyak sekali ya, di sekitar kita banyak. Dan itu kita tinggal layuhkan dia, kemudian kasih makan ke ayam. Ini kan kadar proteinnya juga cukup tinggi. Kemudian ada juga misalnya menggunakan daun Gliricidae atau gamal. Kemudian kalau dedak itu saya kira lokasi-lokasi yang ada sawah mudah kita untuk mendapatkan dedak atau bekatul. Ya. Kemudian yang belum pernah dilihat orang tapi sebetulnya bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ayam supaya lebih cepat, ya menggunakan tepung ikan, ya, tepung daging, kemudian tepung darah, tepung tulang, ya, tepung susu, ya. Ini sangat-sangat membantu sehingga kita bisa menekan biaya, karena bagaimanapun juga beternak ayam ini dia sebetulnya bersaing dengan manusia. Apa yang dikonsumsi oleh manusia juga dikonsumsi oleh ayam, sehingga kita carikan alternatif yang tidak bersaing dengan manusia. Seperti itu. Baik, jadi kalau dari lihat
penjelasan Pak John Lee dari sisi analisa usaha. Sebenarnya bagaimana kita kreatif untuk pakan ya, karena kalau kandang ya sekali saja investasinya, tapi adalah operasionalnya adalah pakan ya. Kalau kita bisa kreatif, bisa menekan biaya pakan, maka akan tanpa tentunya mengurangi kesehatan ayam, maka akan baik. Tidak terasa kita sudah 1 jam lebih berbicara mengenai ayam buras. Dan saya kira sesuai dengan judul topik kita malam ini, kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa sejahtera dengan beternak ayam buras. Sebelum kita tutup, saya ingin mendapatkan 1 komentar atau kesimpulan terakhir dari masing-masing narasumber kita. Mungkin pertama dari Prof. Daniel. Baik, terima kasih. Jadi beternak ayam buras adalah peternakan yang dapat kita lakukan di sekitar rumah kita. Jadi tidak memerlukan lahan yang luas. Kalau dikelola dengan baik, khususnya dengan manajemen pakan yang baik, merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Baik, terima kasih Prof. Sudah meyakinkan kembali bahwa ini bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Pak Anto? Kalau saya simple. Hobi menjadi profit, itu aja. Oke. Hobi senang, tapi juga memberikan kesejahteraan. Terima kasih Pak Anto, simple. Pak John Lee, silakan Pak John Lee. Jangan pernah menunda kalau sudah terpikir untuk beternak ayam buras. Karena di sana ada uang dan ada gizi. Baik, uang dan gizi ya. Jadi kesehatan dan kesejahteraan. Baik, terima kasih narasumber kita yang sudah memberikan motivasi bagi kita malam ini. Biarlah kalau sudah terpikir katanya Pak John Lee, laksanakan, lakukan. Dan terus lihat acara Kamu Bisa, maka Anda akan mendapatkan advice referensi yang bisa membantu Anda untuk bisa memberdayakan ekonomi rumah tangga. Baik pemirsa, kita sudahi sesi kita episode yang ke-34, Sejahtera dengan Beternak Ayam Buras. Kita akan bertemu pada kesempatan dan episode serta topik yang lain. Selamat malam.